Oke, baik teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai core bisnis kita ya teman-teman. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar menjual pakaian atau menjual baju di mindset kita ya teman-teman. Jadi tujuan kita adalah bagaimana caranya memberikan alternatif buat target market atau calon kita nanti bahwa mereka bisa mendapatkan produk-produk berkualitas, produk-produk brand lah istilahnya ya. Dengan alternatif budget yang lebih hemat, kualitasnya bagus, gengsinya dapat teman-teman. Ya. Jadi memang untuk memproduksi pakaian itu sebetulnya tidak sembarangan ya teman-teman. Makanya kalau untuk produk-produk brand luar atau brand lokal yang dalam tanda petik mereka mementingkan dari segi kualitas itu tidak sembarangan teman-teman ya, ada standar-standar khusus atau syarat khusus yang mereka harus jalankan teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk memproduksi sebuah pakaian itu kalau mau kualitas bagus itu biasanya rata-rata mereka itu tidak menggunakan bahan baku atau kain lah, mulai dari kain ya, dan benang itu tidak sembarangan teman-teman. Itu ada mereka pesannya secara custom ya. Jadi tidak seperti hanya sebatas misalnya kain katun 20S misalnya atau 30S, 24S, enggak itu gitu. Tetap beda teman-teman ya. Mereka biasanya mulai dari menggunakan kain itu pesan ke tekstilnya dulu teman-teman ya. Oh ya, mungkin saya belum pernah cerita sebelumnya ya. Jadi di industri garment pakaian itu tidak hanya melibatkan garment teman-teman, tapi juga tekstil ya yang menghasilkan kain yang berkualitasnya itu teman-teman ya. Jadi ada urut-urutannya. Nah itu biasanya brand-brand luar seperti Uniqlo, H&M, Zara atau misalnya brand-brand yang untuk department store di luar negeri, ketika mereka memesan mau membuat sebuah artikel atau sebuah model baju itu dipikirkan matang-matang teman-teman ya. Mulai dari komposisi kainnya pun itu custom teman-teman. Makanya kalaupun dipasukan itu sebenarnya kalau orang awam yang paham itu pasti akan tahu teman-teman ya. Karena yang dipikirkan kan mereka tidak hanya mereka tidak hanya memikirkan cuma sekedar model aja teman-teman. Mereka memikirkan kenyamanan untuk dipakai, itu bahannya pun pasti berbeda teman-teman ya. Pasti ada semacam campuran atau blend lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang kenapa produk-produk brand luar itu dalam tanda petik mereka bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dan kualitasnya memang bagus teman-teman. Jadi biasanya kalau pakai itu ya atau pakaian branded itu makin dipakai makin nyaman teman-teman ya, makin awet. Nah, jadi ada kan beberapa kita kalau misalnya pakaian 1-2 hari semakin dicuci malah jadi tambah tambah belel lah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi nah ini salah satu kelebihan kalau kita menjual produk branded sisa ekspor yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman pelajari dulu deh lebih mendalam bagaimana kualitas produk pakaian yang berkualitas itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita mengecewakan customer teman-teman. Nah, kan tujuan kita pertama core bisnis kita adalah itu ya, menjual pakaian yang berkualitas, brand dan dengan penawaran harga yang relatif lebih hemat teman-teman. Itu kan core bisnis kita ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati nantinya ya, karena mungkin banyaklah supplier atau produsen-produsen yang di pasaran itu beredar produk-produk imitasi atau KW, atau biasa mereka dia sebutnya istilah CMT gitu. Padahal pengertian CMT yang mereka maksud itu bukan pengertian sebenarnya teman-teman. Jadi yang mereka maksud itu adalah CMT KW itu teman-teman. Nah, satu ya, masalah kain itu jadi mereka waktu sebelum memutuskan untuk membuat artikel itu mereka pikirkan kainnya ini untuk misalnya tergantung penggunaannya teman-teman. Misalnya untuk sport gitu ya. Kalau sport kan pasti digunakan
harus yang nyaman teman-teman, harus nempel ke kulit misalnya, terus menyerap keringat dan lain-lain. Nah itu kainnya khusus dibuat teman-teman ya. Waktu pertama jadi beda kalau misalnya apa produk-produk lokal yang memang tidak menggunakan standar, mereka biasa menggunakan kain yang sudah pasaran teman-teman, ya, yang sudah biasa dijual di apa grosir-grosir kain. Nah, standar ya teman-teman. Jadi hampir semua apa konveksi menggunakan, jadi tidak ada diferensiasi, pasti sama teman-teman. Ya, karena mereka menggunakan kain yang umum yang pasaran. Nah, kalau untuk produk-produk garment brand luar itu mereka mulai dari kainnya pun dirajut mulai dari benang teman-teman ya. Jadi mereka misalnya mengajukan ke si garment atau si pabrik tekstil bahwa saya akan membuat baju seperti ini, penggunaannya seperti ini, saya minta spek seperti ini. Jadi nanti pihak tekstil itu sudah paham teman-teman ya, mulai dari biasanya kan kalau di pakaian yang brand luar itu kan ada care labelnya tuh teman-teman, suka ditulis karena ada komposisi bahannya ya, misalnya cotton sekian persen, ada polyesternya sekian persen. Nah jenis cottonnya pun itu berbeda dengan cotton yang apa standar teman-teman yang dijual pada umumnya gitu ya, mulai dari cara apa merajutnya waktu diproses di pabrik tekstil itu gitu, penggunaan mesinnya, ada yang namanya single jersey, double jersey gitu, ada istilah-istilah kurang lebih. Terus satu lagi yang membedakan ya, kenapa produk branded itu kualitasnya bagus, karena dari sisi produksinya pun berbeda teman-teman. Mereka itu menggunakan apa manufaktur garment ya, pasti dengan lebih canggih lah mesin pembuat mesin jahitnya teman-teman ya. Mereka penggunaan mesinnya pun berbeda dengan mesin-mesin yang standar seperti mesin konveksi, mesin jahit biasa teman-teman. Nah itu menentukan ya teman-teman, kualitas jahitan itu berpengaruh ke nanti produknya, kekuatannya teman-teman, dan kerapiannya ya. Itu banyak sekali detail-detailnya, makanya tidak mudah kalau untuk produk brand yang branded ya, makanya mereka harganya kalau di apa dalam tanda petik harganya lebih mahal gitu ya teman-teman. Jadi kalau produk-produk imitasi atau KW yang beredar di pasaran itu, mereka biasanya menggunakan kain yang standar teman-teman ya, yang dijual pada umumnya gitu. Jadi tetap aja, jadi kalau kita jeli itu pasti terlihat teman-teman ya. Dan kalau kain-kain yang di pasaran itu mereka ada keterbatasan teman-teman ya. Paling mungkin yang mereka bisa palsukan atau bisa mereka tiru itu jenis-jenis kain seperti cotton ya, yang mudah ya. Dan biasanya hanya bisa menduplikasi yang sifatnya paling print ya teman-teman. Nah kalau yang apa untuk standar garment, standar branded itu mereka penggunaan motif itu bukan print teman-teman ya. Mereka langsung lanjut dari benangnya ketika mereka memproduksi kain sebelumnya teman-teman. Itu kalau kita jeli bisa dibedakan ya teman-teman. Dan biasanya kalau imitasi itu mereka gradasi antara benangnya pasti sulit sempurna teman-teman ya, karena mereka terpisah mendapatkannya gitu. Kain khusus, kain benang. Biasanya untuk mendapatkan gradasi benang yang sama itu akan sulit. Nah berbeda dengan untuk standar branded yang di garment ya teman-teman. Mereka sudah satu paket antara aksesoris, benang, kain itu sudah satu paket. Nah, dan memang saran saya teman-teman ya, sebaiknya lebih baik banyak-banyaklah berinvestasi di produk knowledge ya teman-teman. Mau usaha nih, mau mulai usaha, misalnya langsung mau terjun, ada penawaran ini misalnya gitu. Menurut saya sebaiknya daripada langsung investasi dalam bentuk produk, lebih baik kalian invest di
produk knowledge-nya dulu. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh ya dengan misalnya model atau bentuk tampilan gitu. Sepintas sih kelihatannya memang terlihat bagus ya teman-teman. Kalau di awal, tapi biasanya kalau produk-produk yang kualitasnya rendah itu tadi mungkin setelah dicuci atau setelah dipakai beberapa minggu atau beberapa bulan saja sudah kelihatan kisut misalnya. Ketahanannya berbeda teman-teman. Terus dari segi kenyamanannya juga pasti berbeda karena komposisi kainnya memang tidak dipikirkan teman-teman. Jadi mereka menggunakan kain yang standar aja teman-teman. Bisa jadi yang tadinya kain diperuntukkan untuk misalnya untuk cuaca dingin, mereka buat untuk produk baju yang cuacanya misalnya lebih hangat misalnya. Nah itu pasti tidak nyaman digunakannya teman-teman. Ya. Nah kalau untuk branded ya, mau baik itu yang branded luar ataupun lokal, yang mereka menggunakan standar garment dan standar bahan baku custom ke pabrik tekstil, itu pasti kualitasnya jauh lebih baik ya teman-teman. Sebelum memutuskan bisnis ini, coba kalian berinvestasi dulu ke leher ke atas lah istilahnya ya. Product knowledge itu penting teman-teman. Terus resources juga, sumber-sumber yang bisa diandalkan, dipercaya, yang sesuai apa yang core bisnis kita yang mau kita jalankan nanti itu teman-teman. Nah kecuali kalau teman-teman memang core bisnisnya bukan itu ya teman-teman, hanya sekedar ingin berjualan pakaian misalnya, ngikutin tren pada umumnya aja misalnya. Yang penting saya bisa jual murah, modelnya oke, misalnya gitu. Itu ada lagi target marketnya teman-teman. Cuman kalau yang bisnis seperti itu sudah banyak dilakukan oleh pebisnis fashion yang lainnya teman-teman. Jadi kalian tidak punya diferensiasi ya, tidak punya pembeda dengan yang lain. Karena kalau di bisnis itu mudah, lebih mudah ya. Nah kalau di bisnis branded ini memang dalam tanda petik lebih sulit. Tapi kalau ketika kalian sudah menemukan jalannya, menemukan caranya, nah itu kalian bisa jadi topnya teman-teman, atau jadi pemenangnya lah di industri fashion ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau jalan lah buat teman-teman untuk memulai usaha di industri fashion ini, khususnya di industri fashion branded ini ya teman-teman. Terima kasih.